ముఖ్యంగా భగవంతుని నామము తలుచుకోవాలంటే అహం బ్రహ్మాస్మి. Jika engkau ingin mengetahui nama Tuhan yang sebenarnya, maka engkau akan mengetahui dari pernyataan Aham Brahma Asmi. అది ఏ బ్రహ్మ, Aku adalah Brahman atau Tuhan. అది ఏ భగవంతుడు, Itulah Tuhan. అది ఏ ఆత్మ, Itulah Brahman. అదే పరమేశ్వరుడు. Itu adalah dirinya sendiri. Itulah Tuhan yang menjadikan dirinya sendiri ada sebagai sang kecerdasan semesta yang mengisi setiap ruang kosong yang ada. అదే జ్యోతిర్మయము, Tuhan adalah అదే cahaya. నిత్యానందమయము, Tuhan adalah kebahagiaan abadi. అదే పరాత్పరమయము, Tuhan adalah penguasa tertinggi అదే ఆనందమయము. yang dipenuhi dengan cinta kasih dan kebahagiaan. అంతా అహం అహం అహం. Kata I atau aku mengacu pada aspek kebahagiaan. Aku sebagai Brahman adalah kebahagiaan tertinggi, kebahagiaan yang kekal abadi, Satchit Ananda. Lantas, siapa nama Tuhan yang asli? Itu adalah pertanyaan yang pernah terbersit dalam pikiran saya. Karena pernah saya mendengar dari satu kelompok atau seseorang yang pernah mengatakan bahwa nama Tuhan itu adalah si A. Lantas, di lain kesempatan beberapa orang juga bersikukuh dengan mendasarkan pendapatnya pada kutipan dari kitab sucinya bahwa nama Tuhan yang asli itu adalah si B. Ya, tiba-tiba saya tersenyum sendiri membayangkan itu bagaimana seandainya dua atau lebih kelompok yang fanatik yang sama-sama menganggap bahwa nama Tuhan yang sesungguhnya itu adalah seperti yang mereka yakini saat ini. Lalu mereka berdebat dengan menggunakan dalil dari kitab sucinya masing-masing. Kenyam kan? Itu bisa jadi berabe itu. Kitab suci yang awalnya dibuat sebagai peta perjalanan guna mengenali sang sumber kehidupan ini akhirnya dijadikan penyebab dari adanya pertikaian, permusuhan, bahkan perang antar agama sebagaimana yang kita lihat dalam dunia kenyataan saat ini ya. Karena apa ya? Tentu saja karena semuanya berpegang erat pada bahan bacaannya sendiri, pada sudut pandangnya saja, tanpa mau mencoba untuk menganalisis sudut pandang dari kitab suci orang lain. Atau ya dalam kasus yang lain, mereka hanya yakin dan percaya begitu saja dengan apa yang tertulis di kitab suci, karena menganggap bahwa apa yang tersurat di sana itu sudah merupakan kebenaran yang disampaikan oleh orang yang dipilih sendiri oleh Tuhan, sehingga kebenarannya atau keberadaan dari kitab suci itu tidak perlu diragukan. Padahal menganalisa itu ya penting guna lebih meyakinkan lagi bahwa apa yang kita terima sebagai kebenaran adalah sesuatu yang otentik, relevan, dan juga tentu logis. Ya, karena seperti apa yang pernah diperkenalkan kepada kita tentang sifat-sifat Tuhan, maka kita bisa bersepakat dalam hal ini, kita bisa sepakat ya bahwasanya Tuhan itu adalah yang maha kuasa, yang maha karya, yang maha ada, maha besar, dan lain-lain menyangkut ketidakterbatasannya. Maka jika ada yang dianggap Tuhan asli tetapi ya justru memiliki banyak keterbatasan, misalnya nih terbatas untuk umat atau golongan tertentu saja, hanya dikenal dan diyakini keberadaannya oleh sekelompok orang saja, hanya berada di tempat tertentu saja, hanya mengerti bahasa tertentu saja, dan lain-lain aneka keterbatasan itu, ya jadi bisa dikatakan itu tidak bisa dikatakan sebagai Tuhan. Alasannya jelas karena Tuhan itu sesungguhnya adalah tidak terbatas. Ia adalah sosok yang tidak diciptakan atau juga tidak dapat dimusnahkan. Ia bukan sesuatu yang bisa dibakar, sesuatu yang bisa dilukai, bisa dibasahi ataupun dikeringkan. Ia adalah bebas dari semua itu. Ia adalah kecerdasan semesta yang tak terbatas yang tidak berwujud tetapi mampu mewujudkan dirinya menjadi apa saja dan berada di mana saja guna menunjukkan kemahahadirannya. Tuhan adalah cahaya, terang pengetahuan, energi, dan juga materi yang mewujud dari semua ciptaan. Maka coba lihat Tuhan dalam segala ciptaan, karena mengasihi ciptaannya adalah cara untuk menghargai penciptanya, dan membenci serta memusuhi ciptaannya adalah perbuatan yang juga berarti bahwa kita sedang tidak menghargai karya besar Tuhan. Kan demikian, simpelnya, sederhananya seperti itu. Jadi ketika kita masih ribut-ribut menganggap bahwa Tuhan ini si A, bernama si A, hanya bertempat di sini, diyakini oleh sekelompok orang tertentu saja, sesungguhnya bagi saya pribadi itu tidak benar-benar menyembah Tuhan yang asli, tetapi adalah Tuhan yang kita imajinasikan sendiri berdasarkan keterbatasan kita. Karena Tuhan sesungguhnya kan tidak terbatas. Kalau Tuhan hanya diketahui oleh sekelompok orang tertentu saja, tapi tidak diyakini oleh orang lain, tidak diketahui bahkan, oh siapa Tuhan itu?
kok saya baru tahu ya, kok Tuhan baru diketahui seperti seorang anak yang tiba-tiba terkejut diperkenalkan, oh ini loh orang tuamu, padahal kayak namanya orang tua, namanya anak, seharusnya dia pasti mengenal setidak-tidaknya ciri-ciri dari orang tuanya itu tersebut. Jadi ya mari hentikan perdebatan tentang sesuatu yang kita sama-sama tidak tahu sebenarnya. Jangan terlalu fanatisme buta untuk meyakini kebenaran. Walaupun itu ada tersurat dalam kitab suci, kita harus bisa membacanya secara kontekstual, bukan secara tekstual, karena sesungguhnya kitab suci itu disampaikan atau diturunkan kepada sekelompok orang di tempat tertentu dalam kondisi tertentu. Jadi kebenarannya relatif, tetapi kebenaran yang sesungguhnya adalah kebenaran yang mencakup semuanya, bahwasanya Tuhan itu adalah ya pokoknya sesuatu yang tidak terbatas lah. Kalau masih bisa dibatas-batasi oleh hal tertentu dalam, apalagi dalam perspektif indera kita, bisa jadi itu bukan Tuhan yang sesungguhnya, tetapi itu adalah bagian dari kesempurnaan beliau, bagian dari Tuhan, tetapi bukan Tuhan itu sendiri. Bisa dibedakan kan? Bagian dari Tuhan tetapi bukan Tuhan secara utuh menyeluruh. Kira-kira itu yang bisa saya bagi pada hari ini. Semoga bermanfaat sebagai perenungan untuk kita semua. Salam damai. Om Santi 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 Om.